Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel saya. Semoga untuk teman-teman semua untuk kabarnya baik-baik saja. Nah teman-teman, saya banyak banget baca di media sosial, di berita, banyak orang yang memang gagal saat mengajukan klaim asuransi kesehatan, jiwa, pendidikan. Nah, sekedar sharing-sharing saja. Memang asuransi bisa dibilang ada sesuatu yang penting di saat zaman modern ini. Tapi teman-teman harus waspada, harus juga berhati-hati, jangan terlalu tergesa-gesa. Saran dari saya, saran saja ya. Memang asuransi itu bagus, penting juga. Tapi teman-teman harus menyesuaikan dengan kondisinya. Yang pertama dari segi finansial teman-teman semua. Ingat, asuransi itu kemungkinan kebanyakan itu adalah jangka panjang, apalagi asuransi kesehatan dan pendidikan. Itu biasanya jangka panjang itu bisa sampai dengan 5 tahun lebih. Ya, mungkin kalau kesehatan ada yang setahun. Jiwa ada juga yang setahun dan ada juga yang jangka panjang. Yang pertama dari teman-teman pahami dari segi finansialnya. Kedua, teman-teman harus memahami asuransi adalah konsepnya adalah pengcoveran, bukan memperkaya diri. Ingat, jadi teman-teman kalau mau diikuti silakan, nggak mau diikuti nggak apa-apa. Tapi kalau mau ikutin saran dari saya, ini sekedar pengalaman saja. Mungkin karena saya pernah sebagai agent asuransi, jadi saya mungkin sedikit tahu tentang dunia asuransi. Jadi kalau teman-teman ikut asuransi, sesuaikan saja dengan kebutuhannya. Kalau ikut asuransi jiwa, ya jiwa saja, jangan bercampur dengan investasi. Kalau ikut asuransi kesehatan, full memang asuransinya kesehatan saja. Kalau asuransi kesehatan dan jiwa biasanya itu satu paket, nggak apa-apa. Tapi memang pure itu bukan untuk memperkaya diri, ya. Nah, kebanyakan ini asuransinya yang memang dicampur dengan investasi adalah biasanya jiwa dan pendidikan. Pendidikan yang banyak. Jangan teman-teman terkecoh dengan wah, ini loh memperkirakan nanti teman-teman pendapatannya sekian, kelebihan nilai yang memang teman-teman sudah sisihkan setiap bulannya. Nanti perkiraannya kalau total bayarnya teman-teman menyisihkan selama 10 tahun itu adalah bayar contoh 10 juta, maka teman-teman nanti diprediksi atau diperkirakan akan terima selesai programnya ini 10 tahun atau 15 tahun terimanya adalah totalnya 18 juta, 17 juta. Wah, orang tergiur. Wah, saya bisa lebih dari 50% nih kelebihannya nih. Itu hanya perkiraan atau prediksi. Karena investasi ataupun unit link adalah sesuatu yang tidak pasti, teman-teman. Ingat, sesuatu yang tidak pasti. Kalau semuanya itu adalah pasti, semuanya itu adalah menguntungkan, ya mungkin nggak ada yang kerja jadi TNI, nggak ada orang dagang, nggak ada orang kuli bangunan, nggak ada orang jadi pengusaha. Nggak usah, investasikan saja semuanya dengan asuransi dan investasi. Tapi faktanya, apa yang sudah teman-teman jadwalkan, apa yang sudah teman-teman rencanakan, ternyata pas saat teman-teman pengambilan pencairan uangnya ternyata tidak sesuai, bahkan lebih kecil dari apa yang memang teman-teman sudah prediksi atau teman-teman sudah hitung. Jadi saran dari saya seperti itu. Nah, yang kedua adalah tentang asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini pastinya teman-teman punya harapannya lebih, karena dengan dunia seperti ini, konsumsi dari udara, dari pola hidup kita, maka banyak banget kita mungkin perawatan atau pengobatan di rumah sakit itu pasti sering. Nah, makanya harus pikirkan kembali. Saran dari saya, saran lagi nih ya, ikutlah asuransi yang pertama dengan sistemnya provider. Provider itu ada sistem kartu. Biasanya sistem kartu itu hanya direkomendasikan beberapa rumah sakit saja yang memang bekerja sama kepada pihak asuransinya. Kekurangan seperti itu. Tapi
menurut saya masih oke. Masih oke. Kenapa apa? Karena teman-teman saat sakit ataupun mengalami atau ibaratnya pengobatan, teman-teman tinggal melakukan menggunakan kartu saja, yang itu secara otomatis akan di cover oleh pihak asuransinya. Beda halnya kalau sistem rembes memang menggunakan kwitansi saja, tapi sebenarnya prosesnya juga susah dan lama. Jadi harap-harap sabar. Belum tentu juga teman-teman kan kalau untuk rembes ini kan teman-teman harus menalangi dulu, membayar rumah sakit dulu, talangin kwitansinya, pengajuannya, diagnosanya sudah lengkap, teman-teman baru kirimkan kepada pihak asuransi. Nggak taunya ditolak. Yang ini yang lebih parah seperti teman-teman, itu asuransi kesehatannya. Nah, kalau jiwa ini menurut saya penting banget, karena kita apalagi sebagai kepala keluarga atau sebagai orang tua, kita mungkin menyisihkan sebagian uang kita untuk jaga-jaga saja. Jadi apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, istri dan anak-anak kita setidaknya ada jaminan untuk kehidupan ke depan, meskipun ibaratnya sambil menata hidup lah, dengan dapat uang asuransi yang memang sudah dipersiapkan. Tapi pada faktanya, yang pertama, jangan mudah ikut asuransi jiwa secara cepat, karena asuransi jiwa itu pastikan kembali. Kalau teman-teman ikut asuransi jiwa, kalau teman-teman konfirmasi saya punya penyakit darah tinggi, itu rata-rata susah ya. Penyakit darah tinggi itu rata-rata susah di cover untuk asuransi jiwa. Saya punya penyakit stroke atau jantung, paru-paru, itu repot. Sering pingsan, itu repot juga. Pasti kalau ada asuransi mengcover hal tersebut, teman-teman pastikan untuk membuat surat perjanjiannya. Surat perjanjian legalitasnya dipastikan, karena menurut saya kalau teman-teman ikut asuransi jiwa, teman-teman harus ibaratnya cek kesehatan dulu. Cek kesehatan dulu di rumah sakit, cek kesehatan keseluruhan. Dia ada diagnosanya seperti apa, apakah ada sakitnya atau tidak. Kalau memang ada sakitnya, teman-teman tinggal bilang saja apa adanya, jangan ditutup-tutupin. Daripada capek bayar, ujung-ujungnya asuransinya ditolak, rugi kitanya. Ya kan, saat klaim asuransi ditolak, rugi. Jadi apa adanya saja, saya punya penyakit ini, saya tidak ada penyakit. Jadi diagnosa dokter itu adalah yang membuat ibaratnya di bagian hukumnya itu tambah kuat ya. Jadi kalau teman-teman menutup-nutupi diri, mohon maaf, apabila tidak ada umur, ternyata didiagnosa oleh pihak dokter ini punya riwayat sakit darah tinggi sudah lama, dari sebelum ikut asuransi, kelar lah. Maka secara otomatis asuransinya dipastikan ditolak ya. Nah, kalau pendidikan juga sama. Pendidikan itu jangan kalau pendidikan benerlah untuk pendidikan saja. Kalau untuk bergabung ikut jiwanya nggak apa-apa. Tapi lebih saran dari saya, jangan dicampur-campur dengan investasi ataupun unit link. Jangan dicampur-campur dengan kesehatan. Kalau lebih bagus pendidikan saja ya. Itu jauh lebih bagus dari saran dari saya. Nah, kalau teman-teman mau memperkaya diri, ya bisa kan. Kalau mau ikut unit link ataupun investasi, menurut saya kan seperti antara rugi dan untung. Bisa dibilang judi, mungkin bisa-bisa saja, bisa-bisa tidak, ya kan? Itulah mungkin yang bisa saya bantu informasikan. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke? Ya udah teman-teman, videonya cukup di sini saja. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.